Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semalam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kami sudah banyak memuji, kami bersaksi memuliakan namamu. Biarlah itu Tuhan menyenangkan hatimu untuk kemuliaan namamu di dalam perayaan gerejamu ulang tahun yang ke-19 GBIGSG ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkatinya, dan malam hari ini kami membuka hati kami dengan sabar, dengan sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Selamat tahun baru. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tahun baru udah lewat. Iya. Baru terus lagi. Selamat ulang tahun Gereja GBIGSG. Amin. Amin. Ulang tahun kita semuanya. Dan sangat luar biasa penampilannya. Semua itu kalau di garis benang merah ada kaitannya. Mulai dari siapa tadi? Si puisi ya. Pertama puisi ya, betul ya? Sarah ya. Ya, mulai dari puisi si Sarah itu dia bilang gereja ini ada hanya satu benih ditabur dengan cinta. Kalau nggak salah ya, ditabur dengan rasa cinta. Betul, dengan rasa cinta. Sangat sekali. Waktu itu saya pengen mengembalakan, tapi yang pengen dekat kota dan dekat desa, dan belum ada GBI-nya tahun 2000. Dan waktu itu saya keliling Pekanbaru, dan saya doa keliling Kubang dan Garuda Sakti, dan saya menemui banyak sekali orang kita suku Nias. Waktu itu banyak yang meninggal, waktu itu banyak pendeta dari gereja yang lain itu banyak menolak di dalam pemakamannya. Jadi walaupun waktu itu belum jemaat saya memberanikan diri untuk melakukan pemakaman walaupun itu bukan jemaat saya. Dan akhirnya dibentuklah STM, waktu itu ada Pak Sarumaha, Pak Halawa, dan salah satunya saya adalah penasehat. Dan saya dijulukin waktu itu oleh pendeta-pendeta lain, pendeta Nias. Karena di mana-mana doa saya mendoakan orang-orang Nias dengan rasa cinta waktu itu, dengan rasa cinta karena nggak ada yang memperdulikan suku Nias, kira-kira seperti itu. Nah, lambat laun datanglah suku Batak, suku Karo, suku Cina, suku Jawa. Kira-kira seperti itu. Waktu itu ada beberapa 3 kakak orang Cina ibadah di tempat kita waktu di Hotel Monaco.
Ya. Singkat cerita 7 kali ya pindah-pindah dan akhirnya Tuhan kasihlah secara singkat lah. Nah, kalau cerita bisa 3 jam tempat ini ya, tempat ini. Dan 2006 ini dibangun, 2006 dan akhirnya sekarang 2024 dan 27 Februari kita habiskan di Hotel Mona tahun 2004 atau 2005 ya, kurang lebih itu saya lupa ya, 2004 atau 2005. Nah, sampai hari ini sebenarnya sudah 9 cabang kalau setia, yang di Air Hitam pergi, di Sungai Pinang pergi, dan beberapa di Mando ya, juga di beberapa tempat yang pergi, dan masih ada 9 cabang yang tetap setia. Dan tadi juga PBI atau PBI kalau nggak salah, PBI atau PBI tentang setia lagunya. PBI ya, PBI lagunya tentang setia, betul ya? Terus PBI lagunya tentang melayani, sangat nyambung dan nyambung sekali. Dan akhirnya ditutup dengan sekolah minggu, lagu apa tadi? Kuat. Melayani itu harus kuat. Itu diteguhkan oleh sekolah minggu, Pak. Ya. Jadi kenapa harus kuat? Tadi misinya dengan iman menyingkirkan segala tantangan, kata Sesara Nabi. Itu puisi tadi mau nangis saya, ya. Ini luar biasa sekali puisinya. Ditabur dengan benih cinta, ya, dihadapi tantangan dengan iman. Dan diteguhkan dengan sekolah minggu harus kuat, ya. Juga ditegur, diingatkan dari PBI harus setia, begitu ya. Dan PBI mengajak untuk kita melayani. Wah, luar biasa. Haleluya. Nah, firman Tuhannya juga saya menyampaikan, yaitu tentang cinta uang no, tapi cinta kasih oke gas. Amin. Amin. Ya. Cinta uang itu no. Kenapa cinta uang no? Mari kita buka firman Tuhannya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Saya akan percepat ya, 2 ayat saja. 1 Timotius 6 ayat 10 kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yo, yang sudah ketemu baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Duka itu kemalangan, kesedihan, kehancuran, kegagalan. Hanya kejar duit, kejar uang, kejar duit, kerja uang sampai lembur. Sampai wajahnya beruang. Kasihan sekali. Ya, jangan cinta uang, karena cinta uang membawa kita celaka. Ini firman Tuhan ingatkan. Ngeri? Gara-gara cinta uang bisa membunuh. Gara-gara cinta uang bahkan membunuh dirinya, tidak peduli dengan Tuhan-Tuhanan. Yang penting dapat uang. Mengerikan, hanya sebuah uang. Ya, oleh sebab itu, mari saya ingatkan, jangan cinta uang. Diteguhkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan hamba Tuhan, tapi hamba uang, ya. Mereka akan apa?
membual, menyombongkan diri. Mereka akan apa? Menjadi pefitnah. Mereka akan apa? Memberontak terhadap orang tua atau pemimpin atau istri atau suami yang akan memberontak dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Siapa itu? Orang yang cinta uang. Di sini tidak ada yang cinta uang. Kita perlu uang, tapi kita tidak cinta uang. Yang kita cintai adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita kerja rajin, sudah dikasih waktu berapa hari? 6 hari saudara kerja duit. Tetapi hari ke-7 engkau harus beribadah. Yang setuju katakan amin. Mari ingatkan ini kepada suami kita, istri kita, bapak kita, mertua kita, menantu kita, supaya mereka tidak mengejar uang, tidak hamba uang, tidak cinta uang, tetapi katakan mereka harus cinta Tuhan. Ini saya ingatkan pesan ini. Yang pertama, angkanya tadi ada apa gunanya harta berlimpah, tapi untuk kesombongan. Apa gunanya? Kita masuk neraka. Haleluya. Jadi semua kesaksiannya nyambung sekali. Saya bangga, saya senang. Jadi luar biasa. Yang terakhir, tadi cinta uang, sekarang cinta kasih atau cinta Tuhan. Ayat 6 kita baca, ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tadi kan ayat 6 toh. Kita ayat 11-nya kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah apa? Semuanya itu kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah sabar, kejarlah kelembutan. Kita baca yang sama dengan ayat ini, 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 apa? Ayat berapa? 14 ayat 1 ya. Kita baca 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk apa? Bernubuat ya. Tetapi dikatakan kejarlah kasih. Bapak Ibu, saudara bisa bernubuat, saudara bisa membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, bisa melayani, punya karunia yang bagus, punya harta yang banyak. Kalau tidak punya kasih, tidak ada manfaatnya. Milikilah kasih. Katakan, milikilah kasih. Tuhan, aku mau kasih. Aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi sesama. Aku mau mengasihi keluarga. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Inilah dikatakan tadi, kasih itu harus sabar. Kasih itu harus baik hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Ya lagu-lagu tadi toh. Kasih itu harus setia. Kasih itu tidak menguntungkan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang lain salah, jangan disimpan. Yang setuju katakan amin. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih adalah menahan segala sesuatu. Ya, kasih adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Yang terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Ini yang penting. Makanya kasihnya seperti sungai, terus mengalir. Amin. Terus mengalir. Kita bangkit berdiri, kita tutup. Haleluya.
Nyanyikan batu kasih dari surga. Kasih dari surga yang amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari Bapa ini. Amin. Mengalir kasih dari Bapa. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Agar dari segala kejahatan kita hamba uang, kami usir itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh jemaat GBKSG yaitu cinta kasih kepada Tuhan Yesus, cinta kasih kepada jiwa-jiwa, kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk gereja GBKSG yang 19 bulan tahun ini. Kami sama-sama kita mengangkat tangan. Kami mengangkat tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini. Engkau yang memberkati gereja ini ya Bapa, dengan kasih yang besar, berkat yang besar, kemuliaan yang besar, urapan yang besar, mujizat yang besar, kerukunan yang besar, kesetiaan yang besar, ketaatan yang besar, kedudukan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat berlimpah-limpah atas GBI GSG ya Tuhan. Tuhan, biarlah umat-Mu ya Tuhan memberikan kado yang terbaik ya Tuhan. Gereja ini perlu alat musik speaker yang terbaik. Gereja ini perlu penambahan kursi. Berkati setiap kami ya Tuhan untuk memberikan kado yang terbaik untuk GBI yang ke-19 ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama katakan amin. Silakan duduk. Kita mau potong kue. Setelah itu nanti persembahan dan doa berkat. Oke? Itu ya. Saya undang Gembala Cabang, Pak Wantri, Pak Yanto, Ibu Tika, Pak Sembiring, ya, Gembala Kul, koordinator departemen. Saya undang maju ke depan semuanya, ya. Juga Ibu Welty mewakili jemaat yang pertama sekali, ya, boleh maju ke depan, ya. Gembala Kul, Gembala Cabang, dan koordinator departemen, koordinator kebersihan, keamanan Kul, BBI, semuanya pemuda, doa, PPW, ya, maju ke depan, ya. Boleh dinyanyikan dong lagu ulang tahunnya. Yuk, silakan. Selamat aku akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat jauh dan bahagia. Panjang
memberkatinya. Serta mulia. Ada bisa dinyalakan? Saya mengundang jemaat untuk sama-sama maju ke depan dan sama-sama